Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Al-Adidi. Saya dari kelas 7G. Saya akan menceritakan kisah Pangeran Pandeglang. Di suatu zaman, di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri raja yang bernama Arun. Cantikannya membuat semua pangeran datang untuk memperebutkannya sebagai permaisuri. Dua pangeran sahabat sekaligus teman seperguruannya yang bernama Sae Baguslana dan Chunihin. Mereka bersaing untuk mendapatkan hati putri Arun. Meskipun memiliki kesaktian sangat tinggi, sifat mereka berbeda. Sae Baguslana memiliki sifat yang baik hati, sementara Chunihin memiliki sifat yang dengan bijaksana. Putri Arun memilih Sae Baguslana sebagai calon suaminya karena kebaikan hatinya. Keputusan ini membuat Chunihin merasa marah dan malu. Rasa marahnya membawa pada jalur gelap dan gelap. Dengan kesaktiannya, Chunihin mengubah Sae Baguslana menjadi kakek tua yang hitam dan mulia. Sae Baguslana terkejut dengan perubahan dirinya. Ia pergi menemui gurunya dan meminta petunjuk. Gurunya menyarankan agar membuat gelang besar untuk dilewati oleh manusia. Hanya saja Chunihin berhasil melewati gelang itu, maka kesaktiannya akan hilang dan Sae Baguslana akan menjadi pangeran tampan semula. Dengan nasihat itu, Sae Baguslana dijuluki sebagai Ki Pandeglang. Sementara itu, Chunihin yang merasa puas dengan apa yang dia lakukannya, melaksanakan rencana jahat untuk merebut hati putri Arun. Suatu hari, ia berhasil melaksanakan rencana jahat dan mengamankan amanah kepada putri Arun. Namun, putri Arun menerima lamaran itu dengan satu syarat yang sulit. Saudara Chunihin, saya terima lamaran, tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi sebelum kita menikah. Kata putri Arun sambil tersenyum. Apa syaratnya, Tuan Putri? Tanya Chunihin dengan nada sombong. Kamu harus membuat batu keramat untuk dilewati oleh manusia. Batu itu akan kita gunakan untuk perburuan madu. Kamu punya waktu 3 hari untuk menyelesaikannya dan batu itu diletakkan di pesisir pantai. Kata putri Arun dengan bijaksana. Chunihin yang yakin dengan kesaktiannya menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia yakin kesaktiannya akan memudahkan tugasnya. Sementara itu, di Bukit Manggis, putri Arun terlihat sedih dan terpaku. Sae Baguslana yang kini menyamar sebagai Ki Pandeglang mendekatinya. Tuan Putri, ada apa? Mengapa Tuan Putri terlihat begitu sedih? Tanya Ki Pandeglang. Saya sangat bersedih karena saya harus menikahi Pangeran Chunihin, lelaki yang sangat kejam. Jawab putri Arun sambil menangis. Ki Pandeglang memberikan saran. Tenanglah Tuan Putri, biarkan saya yang mengatur rencana agar Pangeran Chunihin kehilangan kesaktiannya. Mereka mengajukan syarat kedua setelah batu keramat selesai. Tuan Putri, batu keramat sudah selesai. Kapan kita akan segera menikah? Tanya Chunihin dengan nada sombong. Sebelumnya Pangeran Chunihin, saya mempunyai satu syarat lagi yang harus kamu penuhi sebelum kita menikah. Kamu harus melewati lubang pada batu keramat itu. Hanya jika kamu berhasil melewatinya, maka kita akan segera menikah. Kata putri Arun sambil tersenyum. Chunihin yang yakin dengan kesaktiannya menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia yakin kesaktiannya akan memudahkan tugasnya. Tetapi setelah ia melewati batu keramat itu,
ingatan-ingatannya hilang dan Cuniin menjadi kakek tua yang lemah. Dengan itu, Putri Arun meminta penjelasan kepada Ki Pandeglang. Ki Pandeglang mengungkap identitas sejatinya dan kejahatan yang dilakukan oleh Cuniin. Akhirnya, mereka menikah bahagia. Tempat kejadian dinamakan Keramat Batu dan batu keramat dinamakan Karangbono. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan mana Evan? Evan ceritanya tentang apa? Karangbolong ada bayangan tadi yang ada beda ini ya. Selanjutnya kita panggilkan Evan Yadi dari kelas 8H dengan nomor 16. Ibu, ini yang ibu baca. Abang Pak.